I want you to think about this question. Have you ever thought that you want to make a change in this world? I think every one of us wants to make a change in this world. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu ingin membuat perubahan di dunia ini? Saya rasa setiap dari kita pasti memiliki keinginan untuk membuat perubahan di dunia ini. As humans, we want to have an impact. We want to leave our marks on this world. And we like to be special and important. But if we want to be special and have an impact, we have to change ourselves first. Sebagai manusia, kita ingin memberikan dampak. Kita ingin meninggalkan jejak di dunia ini dan ingin menjadi istimewa serta berarti. Namun, jika kita ingin menjadi istimewa dan memberikan dampak, kita harus mengubah diri kita terlebih dahulu. How? This is our friend Emily. Every year, she makes a list of the things she wants to achieve. But at the end of the year, she finds that she has not achieved most of them. Bagaimana caranya? Ini adalah teman kita, Emily. Setiap tahun dia membuat daftar hal-hal yang ingin ia capai. Tetapi di akhir tahun, ia menyadari bahwa sebagian besar dari daftar itu tidak tercapai. Why? Why is it hard to change ourselves? Today, we'll try to answer this question. Kenapa bisa seperti itu? Mengapa sulit untuk mengubah diri kita sendiri? Hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Let's look at her list of goals. Learn 4 languages, read 30 books, learn the interpretation of the Holy Quran, do sports every day, learn how to draw, and get good grades. Mari kita lihat daftar tujuan Emily. Belajar 4 bahasa, membaca 30 buku, 30 buku, mempelajari tafsir Al-Quran, berolahraga setiap hari, belajar menggambar, dan mendapatkan nilai yang bagus. Okay, I think now we know why she doesn't achieve most of them. It's really hard to achieve all of these goals in only 1 year, especially for a person who is not used to hard working. Sekarang kita tahu kenapa sebagian besar dari tujuan itu tidak tercapai. Sangat sulit untuk mencapai semua tujuan ini hanya dalam 1 tahun, terutama bagi seseorang yang belum terbiasa bekerja keras. Imagine a person lying on his bed all day watching reels or TikToks or whatever, and then all of a sudden he wants to achieve all of these goals. Do you think he would be able to achieve all of them in such a short period of time? Bayangkan seorang yang sepanjang harinya berbaring di tempat tidur sambil nonton Reels, TikTok, atau apapun itu, lalu tiba-tiba ingin mencapai semua tujuan besar. Menurutmu, apakah dia akan mampu mencapainya dalam waktu sesingkat itu? I don't think so. You know, when we write our goals, we only think that we want to achieve everything in a short period of time, and we forget about life's concerns and the circumstances that may occur. And then, when we start working on them, we find it difficult. We don't see the results that we were hoping for, so we get frustrated and stop working. And this is very wrong. Saya rasa tidak. Saat kita menulis tujuan kita sering hanya berpikir bahwa kita ingin mencapai semua dalam waktu singkat dan kita lupa tentang masalah kehidupan serta keadaan tak terduga untuk mungkin terjadi. Lalu saat kita mulai mengerjakannya, kita merasa sulit. Kita tidak melihat hasil seperti yang kita harapkan. Akhirnya, kita merasa kecewa dan berhenti berusaha, dan itu adalah hal yang sangat keliru. Instead, we have to set more logical goals, take life challenges and obstacles into consideration, and then start working on them. Sebaliknya, kita harus menetapkan tujuan yang lebih logis, mempertimbangkan tantangan dan rintangan hidup, lalu memulai bekerja untuk mencapainya. For example,
Instead of learning 4 languages in 1 year, your goal can be to learn 1 language per year. And then, if you finish learning it before the end of the year, you will feel accomplished having achieved your goal. This achievement will motivate you to start learning another one. And of course, over time, you can set higher goals. Misalnya, daripada mentargetkan untuk belajar 4 bahasa selama 1 tahun, kamu bisa menetapkan tujuan untuk mempelajari 1 bahasa dalam setahun. Jika kamu berhasil menyelesaikannya sebelum akhir tahun, kamu akan merasa bangga pada diri kamu karena telah mencapai tujuan. Pencapaian ini akan memotivasi kamu untuk mulai belajar bahasa berikutnya, dan tentu saja seiring berjalannya waktu, kamu bisa menetapkan tujuan yang lebih tinggi. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall," which means the deeds that are most pleasing to Allah are those which are done most continuously, even if the amount was little. Indeed, perseverance and continuity are the most important things if you want to achieve anything and if you want to succeed in this life. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus. Meskipun sedikit, sungguh ketekunan dan kesinambungan adalah hal terpenting jika kamu ingin mencapai sesuatu dan sukses dalam hidup ini. Success is like a long road. You cannot reach its end without taking a lot of steps. Even if you feel tired, you have to continue. Even if you were only able to do the bare minimum, just keep going. It's important to do something. Kesuksesan itu seperti jalan yang panjang. Kamu tidak bisa sampai ke ujungnya tanpa melalui banyak langkah. Meskipun kamu merasa lelah, kamu harus terus melangkah. Meskipun kamu hanya mampu melakukan hal yang paling dasar, tetaplah lanjutkan. Yang penting adalah kamu melakukan sesuatu. You may not see quick results, but day after day after day, you will achieve what you want. Eventually, you will reach the end of the road. You may not enjoy the process, but you will definitely appreciate the results. Kamu mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tetapi hari demi hari kamu akan mencapai apa yang kamu inginkan, dan pada akhirnya kamu akan sampai di ujung jalan itu. Kamu mungkin tidak menikmati prosesnya, tetapi kamu pasti akan menghargai prosesnya. 5 months ago, I decided that I want to do sports every day. I don't enjoy doing sports that much. I think it's tiring and the exercises were getting harder every day. But I kept going and I liked the results. 5 bulan yang lalu saya memutuskan untuk berolahraga setiap hari. Sebenarnya saya tidak terlalu menikmati olahraga. Menurut saya, olahraga itu melelahkan dan latihannya terasa semakin berat semakin harinya. Tapi saya tetap melanjutkannya dan saya menyukai hasilnya. Another important thing is determination. If you want to achieve anything, you will. Just be determined. Never ever give up, even if no one was supporting you. Like the story of the Canadian pharmacologist Francis Oldham Kelsey. Hal penting lain adalah tekad. Jika kamu ingin mencapai sesuatu, kamu harus memiliki tekad yang kuat dan jangan pernah menyerah bahkan ketika kamu tidak ada satu orang pun yang mendukungmu, seperti kisah ahli farmakologi asal Kanada, Francis Oldham Kelsey. In the 1960s, the drug thalidomide was used as a sedative for pregnant women, and it was widespread in more than 46 countries, like Germany and Japan, where it was believed to protect pregnant women from morning sickness. Pada tahun 1960-an, obat bernama thalidomide digunakan sebagai obat penenang bagi ibu hamil dan tersebar luas di
lebih dari 46 negara seperti Jerman, Jepang, dan juga obat ini diyakinkan dapat melindungi ibu hamil dari mual di pagi hari atau morning sickness. Here, the role of the female pharmacologist who worked at the US FDA stood out. She was not convinced with the safety of the drug and fought against it. She was described as arrogant and stubborn, but she didn't give up. She insisted on her theory, and later, she became a national hero when her theory was proven correct. Nah, di sini peran seorang ahli farmakologi wanita yang bekerja di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat, Frances Oldham Kelsey, menjadi sorotan. Ia tidak yakin dengan keamanan obat tersebut dan menentangnya. Banyak orang menyebutnya arogan dan keras kepala. Tetapi ia tidak menyerah. Ia tetap teguh pada keyakinannya dan kemudian ia menjadi pahlawan nasional ketika teorinya terbukti benar. Terrible deformities were observed in children whose mothers took the drug, with many born without arms or legs. About 10,000 children were deformed, not to mention the thousands who died. And Frances was credited with saving the American society from this drug. She saved thousands of lives. She made a change in this world because of her determination. Telah ditemukan cacat lahir yang mengerikan pada anak-anak dan ibunya mengkonsumsi obat tersebut, dan banyak dari mereka lahir tanpa lengan atau kaki. Sekitar 10.000 anak mengalami cacat, belum termasuk ribuan yang meninggal. Dan Frances diberikan penghargaan karena telah menyelamatkan masyarakat Amerika dari dampak buruk obat ini. Ia menyelamatkan ribuan nyawa. Ia berhasil membawa perubahan besar di dunia karena keteguhannya. Another thing that can help you become a better person is taking advice from people you trust. Previously, I asked different generations of my family to advise me based on their experiences in this life, and I would like to share with you their answers. Hal lain yang bisa membantu kamu menjadi pribadi yang lebih baik adalah memberi nasihat dari orang-orang yang kamu percayai. Sebelumnya, saya meminta nasihat dari berbagai generasi dalam keluarga saya dan berdasarkan pengalaman hidup mereka. Dan saya ingin memberikan jawaban mereka kepada kalian. My great-grandmother said an Arabic proverb which means, "More beautiful than me, Allah created her. But more hardworking than me, this should not happen." Buyut saya mengucapkan sebuah peribahasa Arab yang artinya, lebih cantik dariku Allah menciptakannya, tapi lebih rajin dariku itu tidak boleh terjadi. My grandmother said, if you want to succeed in this life, you must have 3 qualities: fear of God, perseverance, and sincerity in work. She also said that we as humans are always learning. Nenek saya berkata, jika kamu ingin sukses dalam hidup ini, kamu harus memiliki 3 sifat: takut kepada Allah, ketekunan, dan ketulusan dalam bekerja. Ia juga menambahkan bahwa sebagai manusia, kita akan selalu belajar. We can learn from anything in this life, even from an insect. You can learn hard working from a bee. My grandfather said the most important thing in this life is patience and giving everything the effort it needs. Kita bisa belajar dari apa saja dalam hidup ini, bahkan dari seekor serangga. Kita bisa belajar tentang kerja keras dari lebah. Kakek saya berkata, hal terpenting dalam hidup ini adalah kesabaran dan memberikan segala sesuatu usaha yang dibutuhkannya. My other grandmother said, in this life, we have a catalog to be successful, live a happy life, and choose the right ways, which is Quran and Sunnah. Allah created us, and He knows the best for us, so we have to follow His orders. Nenek saya juga berkata bahwa dalam hidup ini kita sebenarnya memiliki katalog
untuk sukses, menjalani hidup yang bahagia, dan memilih jalan yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Allah lah yang menciptakan kita, dan Dia yang tahu apa yang terbaik bagi kita, maka dari itu kita harus mengikuti perintahnya. My father said a person must maintain his principles and the thing he believes in and work hard on them. Dan ayah saya juga berkata bahwa seseorang harus menjaga prinsipnya dan keyakinannya, serta bekerja keras untuk mewujudkannya. My mother said a person's lifespan is made up of days. If he wastes his time, he wastes a part of his life, and thus wastes himself. Ibu saya berkata bahwa umur seseorang terdiri dari hari-hari. Jika ia menyia-nyiakan waktunya, maka ia menyia-nyiakan sebagian dari hidupnya, dan pada akhirnya menyia-nyiakan dirinya sendiri. The last thing I want to say, changing yourself is hard. But if you want to change, if you really want to change, start working today, not tomorrow. Work hard, and you will be like the butterfly that was originally a caterpillar. You will be the best version of yourself, and you will make a change in this world. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mengubah diri itu memang sulit. Tetapi jika kamu ingin berubah, jika kamu benar-benar ingin berubah, mulailah bekerja hari ini, bukan besok. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan kamu akan menjadi seperti kupu-kupu yang awalnya hanya seekor ulat. Kamu akan menjadi versi terbaik dari diri kamu dan kamu akan membawa perubahan di dunia ini. Thank you for listening.